Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad alimah wal mahdi wasallim taslima. Kita atau sebagian dari kita atau bahkan mungkin hampir semua dari kita ini pernah terbangun di tengah malam ya. Pertama yang kita lihat mungkin adalah langit-langit kamar ketika kita baru bangun biasanya, dan tiba-tiba ada perasaan aneh bahwa mungkin kita pernah ingat sesuatu atau kita terlintas dalam pikiran kita sesuatu yang asik. Ada perasaan kalau semua rutinitas kita ini, semua kebiasaan kita ini, mulai dari bangun pagi, mengejar karir, sampai patah hati, tertawa dan sebagainya, hanya sebuah semacam ilusi atau panggung sandiwara yang skenarionya sangat epik dan rapi ya. Dan sepertinya mungkin kita tidak salah ya, karena dalam sebuah narasi atau dalam sebuah teks-teks yang kita kenal ada sejak ribuan tahun yang lalu, banyak pemikir-pemikir besar sudah memperingatkan kita tentang ilusi yang kita alami ini. Nah, kalau kita harus menganalogikan, kita bayangkan gua yang gelap ya. Di dalamnya ada sekelompok manusia yang dirantai sejak lahir. Jadi mereka itu hanya menghadap ke dinding batu. Nah, di belakang mereka itu ada api unggun yang besar menyala. Dan di antara api unggun itu, dan di antara api unggun dan tubuh mereka itu, orang-orang lewat membawa replika benda-benda. Jadi orang-orang itu yang menghadap ke tembok itu tidak pernah melihat benda aslinya. Mereka hanya melihat bayangan yang menari-nari di dinding batu. Nah, bagi mereka bayangan itulah realitas absolut, karena referensi utama mereka adalah itu. Nah, itu sebenarnya adalah alegori dari gua Plato itu. Nah, itu menjadi sebuah tamparan keras pada kita bahwa apa yang kita lihat, kita raba, kita persepsi pada hari ini bisa jadi hanya bayangan kabur dari sesuatu yang jauh lebih nyata di atas sana, entah di atas atau di dimensi yang lebih tinggi misalnya, atau dimanapun itu, yang jelas pada level yang lebih tinggi dari ini. Tapi mari kita coba bawa metafora ilusi ini ke level yang lebih jauh, lebih profetik dan eskatologis misalnya ya. Bagaimana jika dunia yang kita sebut realitas atau kenyataan ini, yang hari ini, sebenarnya bukan panggung baru. Ya, bagaimana kalau sejarah yang sedang kita jalani sekarang ini hanya sebuah reenactment, jadi sebuah reka ulang ya, dari sebuah bagian perjalanan besar, atau mungkin kita sebut sebagai ujian-ujian besar yang sebenarnya sudah selesai kita jalani sebelum ruang dan waktu itu diciptakan. Nah, dalam lembaran skriptur dan tradisi spiritual terdalam yang ada, kita menemukan ada sebuah konsep yang cukup menggetarkan tentang asal-usul jiwa manusia. Jauh sebelum fisik kita ini dibentuk dari tanah, ya, dan kemudian dari tanah itu lahir turun-temurun, ya. Sebelum ada konsep biologis yang bernama ayah dan ibu juga, jiwa-jiwa kita ini dikumpulkan di suatu dimensi yang kita sebut dengan dunia zar atau alam zar ya, alam perjanjian, alam zar ya istilahnya. Nah, di sana itu sebuah pertanyaan agung itu digaungkan ya. Di situ sang pemegang otoritas tertinggi itu bertanya kepada kita, bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Dan kita semua konon kabarnya menjawab benar, dan kita bersaksi bahwa dia adalah Tuhan kita. Namun kesaksian itu kita tidak pernah maknai dan tidak pernah bermakna jika tanpa kita buktikan.
Nah, tradisi luhur dari uh, Nabi kita, Nabi Muhammad, kebetulan saya adalah uh, penganut dari tradisi keenam atau perjanjian keenam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sekarang kita masuk ke perjanjian ketujuh yang dibawa oleh Al-Mahdi. Nah, dari tradisi keluarga suci Nabi itu ada sebuah kisah semacam ujian radikal. Jadi ujian radikal itu terjadi di alam itu, di alam zar itu. Sebuah api itu yang menyala dan hebat dikobarkan oleh Tuhan. Kemudian dia memerintahkan jiwa-jiwa itu untuk membuktikan kata-kata mereka. Nah, pada golongan kiri itu diperintahkan oleh Tuhan masuk ke dalam api. Namun sepertinya ada keraguan dalam diri mereka dan mereka mundur karena ketakutan. Sementara untuk golongan-golongan kanan diperintahkan yang sama. Nah, tanpa ragu mereka melompat ke dalam kobaran api itu. Dan apa yang terjadi? Keajaibannya di situ. Bahwa api itu seketika berubah menjadi dingin dan membawa keselamatan. Nah, di titik itu ada garis demarkasi yang terbentuk antara ketaatan sejati dan keraguan yang abadi. Nah, pertama kali kita melihat keraguan itu digoreskan atau demarkasi itu digoreskan. Dari sana pula kita memahami ada sebuah rahasia besar ya. Kehidupan materi hari ini sebenarnya bisa jadi hanyalah teater historis dari apa yang kita sebut sebagai rangkaian tes atau ujian untuk menguji ulang siapa di antara kita yang benar-benar berani melompat ke dalam api kebenaran. Jadi dan siapa yang memilih mundur, cari aman lah istilahnya ya. Nah, dari situ kita akan punya sebuah bayangan. Kita sering mengira bahwa kita menilai dunia ini berdasarkan apa yang logis bagi mata kepala kita, bagi apa yang kita persepsi, bagi apa yang kita lihat. Ya, seperti orang di gua tadi. Padahal keputusan kita hari ini untuk menerima satu atau menolak kebenaran itu adalah cerminan dari keputusan jiwa kita di masa yang lalu sebenarnya. Nah, ketika ilusi kehidupan ini mulai retak, tatanan sosial yang kita agung-agungkan ini, dunia materi dan sebagainya, itu juga akan runtuh. Kita hidup di dunia yang sangat mendewakan hubungan biologis, status darah, kekayaan materi, dan hukum-hukum fisika. Kita merasa aman dengan hal-hal yang bisa kita sentuh, bisa kita persepsi, bisa kita jangkau. Namun ketika sang penegak kebenaran, siapapun dia, dalam tradisi Nabi kita menyebutnya sebagai sang pembangkit ya, orang yang membangkitkan kesadaran manusia, atau juga orang yang diberi petunjuk untuk itu ya, atau dalam bahasa Arab kita sebut Al-Mahdi lah. Nah, ketika dia hadir di zaman untuk menyudahi ilusi ini, karena kita sudah terlalu lama hidup di dalam ilusi, kita merasa bahwa ilusi ini adalah kenyataan. Kayak gitu, itu yang lucunya. Dan kita enggan untuk beranjak dari situ. Nah, ketika itu terjadi, ketika ilusi ini dia akhiri, seluruh hukum dunia fisik akan dijungkir balikkan. Tradisi spiritual pernah mengingatkan kita kalau di masa kebangkitan itu, nanti entah itu dalam waktu dekat barangkali atau mungkin dalam waktu yang sedikit agak lama dari waktu dekat itu. Nah, sistem hukum itu tidak lagi berbasis pada garis keturunan biologis ya, atau darah, atau berdasarkan akta kelahiran, melainkan pada sistem ikatan jiwa atau soul system, yang mana orang-orang yang dari golongan kiri yang ragu itu akan menjadi satu keluarga, dan orang-orang yang terjun ke dalam api dengan penuh keyakinan itu akan menjadi satu keluarga juga, satu keluarga jiwa istilahnya. Nah, Tuhan akan memasangkan ruh-ruh di alam bayang-bayang itu sebelum memasukkannya ke dalam jasad. Nah, ketika dia bangkit nanti, si pembawa petunjuk ini
seorang itu akan mewarisi saudara spiritualnya yang telah dipasangkan dengan dirinya di alam bayang-bayang itu, di alam zar itu. Nah, bukan saudara kandung yang lahir dari rahim biologis yang sama, karena terbukti bahwa orang-orang yang lahir dari alam biologis yang sama itu bisa mempunyai dua watak yang berbeda, atau dua kecenderungan yang berbeda, atau dua paham atau ideologi yang berbeda, kayak gitu. Nah, karena dunia fisik ini telah lama menipu kita. Nah, kita mengira musuh adalah orang yang jauh dan saudara adalah yang sedara. Nah, padahal eskatologi mengajarkan juga bahwa rahasia terdalam dari realitas adalah kembalinya segala sesuatu pada hakikat asalnya. Nah, di dalam konsep ini kita mengenal istilah rajaah atau inkarnasi ya. Nah, di masa itu dimensi gaib yang selama ini tersembunyi dipaksa untuk bermanifestasi secara nyata di bumi. Bahkan entitas spiritual dan malaikat akan turun dan berinteraksi dengan kita. Itu akan meruntuhkan batas antara yang nyata dan yang ilusi di masa itu. Karena segala kepalsuan sejarah itu sudah kita bongkar. Dan apa yang terjadi di masa lalu itu akan ditampakkan dan dilunasi pada masa itu. Seluruh kepalsuan akan dibongkar dan diadili secara mutlak. Nah, itu bukan sekedar masa depan biasa ya, itu sepertinya sebagai penutup panggung sandiwara. Jadi untuk kita semua, kalau hidup ini adalah sebuah reenactment atau reka ulang ya, misalnya dari ujian api yang pernah kita hadapi di masa itu, mungkin sebagian kita ada yang mengingatnya, di mana kita masih hidup di bayang-bayang itu, atau sebagian besar dari kita bahkan tidak pernah ingat masa itu, karena itu tidak terjadi di alam ini. Pertanyaan pentingnya adalah di mana posisi kita saat api itu dikobarkan kembali hari ini. Kita sekarang ada dalam ilusi kehidupan modern yang menawarkan kita kenyamanan. Kita terlena di situ dan kita disibukkan sama bayang-bayang yang ada di dinding gua. Ya, misalnya gadget kita lah, pengakuan media sosial, akumulasi materi, dan ketakutan kita akan kehilangan dunia atau masa depan kita atau kesuksesan kita ya. Kita seringkali jadi seperti orang atau kaum yang penyederhana ya, atau musaksiran, apa istilahnya dalam bahasa Arab ya. Orang yang menolak kebenaran mendalam hanya karena hal itu tidak muat di dalam logika atau rasionalitas sempit di dalam kepala mereka yang berukuran seperti bola itu. Nah, kita menutup mata dari kebenaran spiritual yang sejati karena terlalu nyaman dengan ilusi fisik. Ada nasihat bijak yang mungkin perlu kita ingat, yang tertanam dalam tradisi. Ketika melangkah mencari kebenaran, tangguhkan dulu prasangka. Singkirkan semua doktrin yang menjebak di dalam kepala kita. Dan kita harus fokus pada apa yang terpampang nyata di hadapan jiwa. Karena itu mungkin saatnya kita akan mempertanyakan realitas kita saat ini. Jangan-jangan kesulitan, ujian berat, dan pengorbanan yang sedang kita hadapi saat ini adalah api yang menuntun kita untuk melompat demi membuktikan janji purba itu. Jangan sampai kita menjadi golongan yang mundur karena ketakutan, lalu menyesal ketika panggung sandiwara ini digulung untuk selamanya, dan kemudian kita berada dan berkumpul bersama orang-orang yang berada dalam golongan kiri itu, yang memiliki keraguan selama-lamanya.
Ya, seruan kami di sini ya kita harus bangun dari ilusi yang menjebak ini. Karena waktu reka ulang ini tidak akan berlangsung selamanya.